para siswa dan siswi SMA Polisi Gonzaga yang kami cintai, dan para orang tua siswa yang kami hormati. Pada setiap tahun SMA Polisi Gonzaga selalu mengadakan kegiatan EduFair, di mana di dalam kegiatan EduFair ini kami mengundang beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk berkenan mempresentasikan program-program yang mereka miliki. Maka diharapkan melalui kegiatan EduFair ini, teman-teman khususnya angkatan ke-32 SMA Polisi Gonzaga akan mendapatkan kekayaan informasi, kedalaman informasi, dan juga wawasan terkait dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh jeli untuk memilih dan memilah kira-kira teman-teman ke depan akan melanjutkan studi kemana. Dengan pertimbangan faktor ekonomis yang kita alami saat ini di tengah pandemi, tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati. Maka sekali lagi, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan EduFair kita bersama tahun 2020 ini. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing. Maka sekali lagi, selamat berproses di dalam kegiatan EduFair tahun 2020 ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama. Sekali lagi, profesiat dan selamat berproses di dalam kegiatan EduFair 2020. Terima kasih. Baik, itu tadi sambutan dari Kepala Sekolah kita, Pater Andri. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Suzen. Maka kepada Ibu Suzen saya persilakan. Mohon maaf masih di mute, Ibu. Oh ya, sudah. Oke, terima kasih. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Gonzaga yang telah mengundang kami untuk bisa diberikan waktu untuk mempresentasikan atau memberikan informasi mengenai Institut Kesenian Jakarta. Nah, jadi sebelumnya mungkin kami juga akan menyampaikan melalui video yang akan diputarkan oleh kami. Mungkin hostnya boleh diberikan open untuk bisa sharing video. Nah, sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa Institut Kesenian Jakarta ini, itu saya juga salam dulu ya adik-adik ini semua, karena di virtual tertutup semua, jadi saya nggak lihat wajah-wajahnya gitu ya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi Institut Kesenian Jakarta ini yang usianya sudah 50 tahun ya, kampus ini sudah 50 tahun ini ya. Jadi kami baru merayakan ulang tahun IKJ yang ke-50 tahun, dan di Institut Kesenian Jakarta ini ada 3 fakultas yang utama, yaitu satu fakultas film dan televisi, ada juga fakultas seni pertunjukan, dan satunya lagi adalah fakultas seni rupa. Dan kami juga mempunyai pasca sarjana, sekolah pasca sarjana yang misinya adalah seni urban. Nah, untuk Fakultas Film dan Televisi terdiri dari beberapa peminatan ya, kita nyebutnya peminatan atau prodi ya. Mereka punya prodi, kita punya D3 dan S1. Jadi
peminatannya adalah misalnya kalau adik-adik ada yang berminat untuk sebagai mau calon produser, kita punya peminatan namanya produksi, ada penyutradaraan film, ada penulisan skenario, ada tata artistik, ya penataan artistik, ada film scoring, ada peminatan untuk penataan kamera, editing, tata suara, ada juga fotografi dan kajian media, kajian sinema. Nah, jadi dari Fakultas Film dan Televisi ini memang cukup banyak peminatannya untuk di beberapa peminatan ini tentunya yang dipakai di dalam memproduksi film nantinya. Jadi sebetulnya siapapun boleh bisa mencoba untuk memasuki di Fakultas Film Televisi ini, tapi kami juga pada saat melakukan screening atau seleksi siswa, biasanya minimal siswa itu sudah punya pengalaman sedikitnya di dalam multimedia atau bisa pernah membuat film atau mungkin sama sekali nggak bikin film tapi dia punya sering menulis misalnya. Jadi harus punya beberapa keterampilan lain ya yang tentunya dalam konteks di dalam kesenian. Entah mungkin dia bisa menggambar atau punya keahlian seni suara atau musik dan yang lain-lainnya. Jadi bukan berarti kalau kita mau kuliah di film, kita hanya tahu tentang film. Karena film itu, proses pembuatan film itu juga terdiri dari beberapa disiplin, lintas disiplin yang lain gitu. Dan kalau kita lihat sebuah karya film itu, kalau kita tonton itu adalah sebuah gabungan disiplin seni yang bermacam-macam. Gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya mengenai Fakultas Film dan Televisi, nanti saya satu-satu akan menjabarkan mengenai fakultas ini. Bu Natasha bisa bantu untuk kita lihat sedikit profil daripada Fakultas Film dan Televisi IKJ. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Minta izin host untuk share screen ya. Ya, sudah Ibu. Silakan. Oke, terima kasih. Sebentar. Baik. Suaranya. Soalnya belum keluar, Natasha. Oh ya, maaf. Saya lupa. Ulang ya. Bisa full screen aja. IKJ yang dulu bernama Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta itu sebetulnya merupakan bagian dari gagasan Ali Sadikin pada awal tahun 70-an bahwa membangun Jakarta itu bukan hanya membangun sebuah ibu kota secara fisik, tapi juga membangun jiwanya. IKJ itu adalah tempat kesenian bisa dihadirkan sebagai materi pendidikan demi regenerasi dan kepentingan masa depan. Kemudian di sana pula lahirnya Fakultas Film yang dulu bernama Departemen Sinematografi IKJ dan kemudian sekarang menjadi Fakultas Film dan TV. Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta didirikan pada tahun 1971 dengan nama Akademi Sinematografi Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta dan merupakan sekolah film formal pertama yang hadir di Indonesia. Lembaga pendidikan film ini dibentuk oleh 10 tokoh perfilman nasional seperti Dewi Jayakusuma, Khalid Arifin, Sumanjaya, Misbahyu Sabiran, D.A. Pransi, M.D. Alif, Sutomo Ganda Subrata, Sumarjono, dan lainnya.
Fakultas Film dan Televisi merupakan sekolah film yang berorientasi pada penciptaan dan pengkajian karya berbasis seni urban. Untuk menjalankan visi tersebut, tentu dibutuhkan misi, yaitu menyediakan dosen berkualitas dan berkualifikasi, selalu bertumpu pada sains, teknologi, dan selalu mengikuti perkembangan dinamika industri, serta membentuk mahasiswa memiliki daya kreasi yang tinggi. Selama 4 tahun masa perkuliahan, mahasiswa secara bertahap akan mendapatkan kemampuan filmis melalui pemahaman teori serta praktek, baik yang bersifat individu maupun kolaboratif. Pencapaian di tahun pertama adalah penguasaan dasar-dasar pembuatan film. Di tahun kedua, mahasiswa diajarkan tentang konsep serta desain pembuatan film yang kemudian diterapkan ke dalam kegiatan praktika terpadu. Di tahun ketiga, mahasiswa dapat memilih program pembelajaran sesuai dengan minatnya masing-masing. Program studi Selatan 1 memiliki 11 peminatan yang dapat langsung dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan minat utama dan kompetensi yang dimilikinya, yaitu penyutradaraan. Berarti ada 9 contoh lagi kita ambil sekarang di bawah ini. Produksi. Skenario. Kamera. Suara. Artistik. Editing. Dokumenter. Fotografi. Kajian sinema. Dan musik film. Di tahun keempat, mahasiswa diharapkan telah mampu menguasai teori serta ilmu pembuatan film. Siap mempraktekannya langsung di lapangan dalam kegiatan stase serta pembuatan tugas karya akhir. Daya serap tingkat kelulusan mahasiswa saat ini juga sudah sangat meningkat, di mana mahasiswa memiliki potensi untuk bisa belajar lebih banyak lagi, tidak hanya didapatkan di fakultas ini sendiri, melainkan mereka juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama secara langsung terhadap alumni-alumni yang memang sudah menjadi tenaga profesional di luar sana. Saya rasa sudah banyak terbukti bahwa orang-orang yang bisa bertahan dan tetap konsisten di dunia film saat ini adalah mereka yang bersekolah di Institut Kesenian Jakarta. Ketika saya lulus, saya juga punya pengalaman yang lebih jauh tentang bagaimana seorang pembuat film memposisikan dirinya. Sehingga mereka bisa menjadi sinias yang lebih baik lagi untuk membangun perfilman Indonesia semakin jaya. Jangan ragu untuk memilih Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Ya, jadi itu tadi adalah Fakultas Film dan Televisi. Kita lanjut untuk fakultas berikutnya adalah Fakultas Seni Pertunjukan. Nah, di Fakultas Seni Pertunjukan ini terdiri dari beberapa program studi, ya, yaitu ada seni tari,
ada seni teater, ada seni musik, dan etnomusikologi. Nah, memang kalau di fakultas di pertunjukan ini lebih mengutamakan adalah yang dipelajari adalah seni-seni yang performing ya, performing art. Jadi mungkin ada adik-adik yang selama ini berkecimpung di seni musik atau tari atau teater, nah bisa melanjutkan ke Fakultas Seni Pertunjukan. Karena nanti di sini kita akan melatih siswa untuk menciptakan koreografi, misalnya mengelola sebuah pementasan tari, musik, dan teater, dan juga mereka diberikan teori-teori dan pengetahuan kritis yang sifatnya adalah untuk memberikan sebuah pertunjukan-pertunjukan dengan nuansa yang baru. Dan tentunya karena visi daripada IKJ adalah ke arah kita menggalakkan seni urban, jadi karena kan kita di Jakarta ya, namanya juga Institut Kesenian Jakarta, jadi semua lapisan masyarakat dari seluruh Indonesia ada di Jakarta gitu ya. Jadi makanya kita mengarah kepada seni urban. Nah, tentunya kalau untuk lebih jelasnya saya juga akan menyampaikan presentasi melalui sebuah video tentang Fakultas Seni Pertunjukan. Bisa dibantu Ibu Natasha, silakan. Baik, Ibu. Pada tahun 1970 didirikanlah LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, oleh almarhum Ali Sadikin di kawasan Taman Ismail Marzuki. LPKJ terdiri dari 4 akademi, yaitu musik, tari, teater, dan seni rupa. Pada tahun 1976, LPKJ berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta. 3 akademi, yaitu teater, musik, dan tari, bergabung dalam Fakultas Kesenian. Sementara Akademi Seni Rupa menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di tahun 1987, Fakultas Kesenian berubah menjadi Fakultas Seni Pertunjukan. Institut Kesenian Jakarta adalah satu-satunya perguruan tinggi kesenian Jakarta. Para saudara aktor terkenal saya ini belajar di Fakultas Pertunjukan. Institut Kesenian Jakarta. Seni Pertunjukan itu adalah salah satu fakultas yang terdapat di Institut Kesenian Jakarta selain Fakultas Seni Rupa Desain dan Fakultas Film Televisi. Di dalam Fakultas Seni Pertunjukan itu terdapat beberapa program studi seperti ada tari, musik, teater, dan etnomusikologi. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Di program studi teater Fakultas Seni Pertunjukan Jakarta saat ini penekanannya adalah pada pembelajaran seni peran. Para mahasiswanya betul-betul memperoleh pendidikan dalam seni peran. Tari adalah ekspresi daripada gerak, ekspresi daripada manusia, bagaimana dia bisa menyampaikan perasaannya, jiwanya, dan juga pemikirannya. Musik adalah hasil pengembangan kesadaran manusia atas bunyi yang memiliki elemen-elemen melodi, ritme, dinamik, warna bunyi, bentuk tekstur, dan ekspresi yang menjadi budaya manusia itu sendiri, yang memiliki fungsi dalam dimensi spiritual maupun fisika. Etnomusikologi di IKJ itu berbeda dengan daerah-daerah lain, karena di IKJ berada di kota Jakarta yang merupakan kota multikultural, sedangkan di daerah-daerah lain lebih berbasis kepada satu suku bangsa.
Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Dengan berkembangnya seni modern di Indonesia, Fakultas Seni Pertunjukan IKJ banyak melahirkan aktor, talent, dan manajemen seni pertunjukan yang dapat diperhitungkan di layar kaca Indonesia dan mampu bertahan di dunia industri hingga sekarang. Feedbacknya setelah saya lulus, saya punya kesempatan karena pengetahuan saya dan pengalaman saya menari di berbagai tempat di istana dan juga keliling dunia. Alhamdulillah. Mereka menjadi atau mereka menjadi public relation, Ciptakan karya-karya dari yang tradisi hingga modern. kita itu aktif di berbagai bidang kajian, terutama bidang media. Karena saya juga pernah belajar beberapa mata kuliah di teater, saya bisa bermain film dan sinetron. Dan juga kami bersama kawan-kawan punya festival tari internasional, Indonesian Dance Festival. Selain punya kemampuan pengalaman artistik, kami juga mengetahui tentang bagaimana memanage secara administrasi sebuah festival internasional. Dengan berjalannya waktu, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta mempunyai banyak prestasi akademik maupun pengakuan publik secara sistem pembelajaran. Kegiatan mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan banyak dilakukan untuk membangun suasana kampus seni yang kental dengan latihan dan pementasan sehari-hari. Dengan begitu, mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta menjadi lebih produktif di bidangnya dan memiliki wawasan yang luas. Baik, itu tadi adalah Fakultas Seni Pertunjukan, ya. Jadi dengan prodi seni tari, teater, musik, dan etnomusikologi. Nah, kita beranjak ke fakultas yang berikutnya, yang terakhir adalah Fakultas Seni Rupa. Nah, di Fakultas Seni Rupa ini ada beberapa prodi yang merupakan unggulan, karena di sini ada prodi kriya, ya, kriya seni, ada seni murni, ada desain komunikasi visual, ada desain interior, dan desain produk. Nah, untuk desain komunikasi visual ini yang cukup sering sekali kita menjadi tolak ukur dari DKV-DKV yang ada di Indonesia. Dan kebetulan desain komunikasi visual ini untuk DKV kita akreditasinya sudah A untuk prodi ini, termasuk juga untuk di desain produk, di mana di situ ada fashion. Nah, untuk program studi ini merupakan salah satu pelopor juga ya untuk pendidikan mode setingkat sarjana. Karena di Indonesia ini yang setingkat sarjana untuk sekolah fashion atau mode itu IKJ yang penggagasnya. Dan kami juga di sini udah akreditasinya A untuk mode, dan untuk menjadi seorang perancang itu bukan hanya sekedar bisa merancang, tapi mereka juga adalah seorang konseptor mode, dan mahasiswa juga dituntut untuk bisa mempunyai pengetahuan yang luas mengenai mode, wawasan, konsep, teorinya, dan memanage sebuah sebuah pertunjukan untuk di fashion gitu. Nah, jadi ini adalah informasi yang mungkin akan bisa lebih detail kita paparkan melalui video tentang prodi-prodi yang ada di Fakultas Seni Pertunjukan. Silakan Bu Natasha. Who doesn't recognize Jakarta Institute Award or IKJ?
Jakarta Institute of Art is the first university in Southeast Asia that is interdisciplinary in art, and the only one art university located right in the center of the capital city, Jakarta, place where all the cultures meet and mixed. Inherit IKJ the uniqueness that is not owned by other universities. IKJ, located right in the Jakarta Art Center, Taman Ismail Marzuki, or TIM, and granted the access of all the facilities from the TIM complex, with 3 faculties which are fully synergized: the Faculty of Fine Art, Faculty of Film and Television, and Faculty of Performance Art, allowing the chance of optimum interdisciplinary art and culture collaboration within IKJ. Used to be known as Jakarta Arts Education Institute, or LPKJ, and since 1982 officially known as Faculty of Fine Arts, now equipped with 4 buildings to ensure a conducive teaching and learning process that can be conducted. Other facilities those are owned by the Faculty of Fine Arts are classroom, workshop studio such as 3-dimensional art studio, printing studio, sewing studio, photography studio, furniture studio, computer lab, amphitheater, library, and fine art gallery. Vision: to be the center of fine arts education based on multicultural, interdisciplinary, and open to change, and to be actively involved in the social life of community in order to promote the art and cultural values, to be able to compete globally. Mission statement: organizing teaching and education in academic and professional skills in the field of fine arts as an artist, creator, thinker, and reviewer. Developing and spreading the fine arts as science and technology to increase the quality and life standard of the community, and also enriching the Indonesian culture as the center of arts research and development, as science and technology for the benefit of academic and the people of Indonesia. Programs in IKJ's Faculty of Fine Arts are programs of fine arts, program of creative craft industry, program of visual communication design, program of interior design, and program of product design with a major in fashion design. Program of Fine Arts. As an inseparable part of the Faculty of Fine Art, this program emphasizing the development of the students to master the painting, sculpture, and graphic arts in various media collaboratively. Program of Creative Craft Industry. This program shall polish the creative skill and creative development of the students in creating the artwork of craft, including the ceramic craft, wood craft, textile craft, and other alternative products. The program of Creative Craft Industry aiming the students to be able to develop the creativity skills and the entrepreneurial skills in the craft industry. Program of Visual Communication Design. The program of Visual Communication Design consists of 3 majors, which are Graphic Design Major, Illustration Major, and Multimedia Major. This program is integrating the practice, theory, and research. Students are driven to understand the problems critically and to produce a conceptual problem-solving solution and visual iteration approach. Also considering the influence of marketing strategy and how to facilitate the social and cultural changes through the design created. Students should learn and conduct a research and design creation, which the result is the crossing between commercial, expression, and communication aspects. Graphic Design Major, focusing its teaching on the exploration of creation process for graphic language and manage the complex communication problem. Illustration Major. We learn how to understand and to use the skill creatively to communicate the message through visual narration and image sequences. Multimedia Major will develop creativity and knowledge in visual communication field using the online and digital media. Students will learn how to understand the process, the limits, and the specialization of the information and technology-based media. Program of Interior Design. These programs will teach students to understand and to master various of techniques, process, materials, and work procedures to design living spaces, public spaces, or commercial spaces. The teaching of creation process started from the development of ideas
presentation, and design documents. Students will also learn about the materials, interior design history, and furniture accessories. The program of interior design prepares the students to be interior designer that can compete nationally and internationally. Program of product design. This program majoring in fashion design, which preparing the students to be able to design various of apparels and accessories, which nowadays are more acknowledged to be a serious and promising profession. The students will learn to be an independent and professional fashion designer and to create a conceptual fashion design and able to compete in national and international stage. IKJ Faculty of Fine Arts has undergone a lot of cooperation with many parties, from industry, educational institution, national government, and global partners. With more than 100 cooperation in the academic, research, and community service field that has been done by the Faculty of Fine Arts, such as in the field of cultural center and embassy. There are also numbers of awards that has been achieved by the students of IKJ. For further information, you may kindly contact us on Oke, baik. Thank you, Natasha. Ya, itulah tadi 3 fakultas yang saya sudah silakan. Dan untuk video itu semuanya ada di website fakultas ya. Jadi mungkin kalau atau di website IKJ. Jadi kalau teman-teman mau melihat lebih detail tentang prodi, tentang aktivitas kegiatan dari setiap fakultas, itu ada semua di website kami. Nanti dicantumkan oleh Natasha untuk websitenya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau mungkin ada yang ingin menuliskan melalui chat juga bisa. Yuk teman-teman. Mumpung bisa langsung tanya ke narasumber yang sudah tepat gitu ya Bu ya. Silakan teman-teman. Ya, sebetulnya informasi. Monggo silakan, ada yang mau tanya nggak? Pasti di sini teman-teman dari Kolse Gonzaga ini banyak yang punya apa ya, di bidang seni ya. Jadi kalau memang ada minat untuk mendalami sekolah seni tentang filman atau tentang
performing art atau tentang seni rupa, silakan. Itu sudah ada yang bertanya, Martinus Arkananta, silakan. Ya, dari chat. Oke. Nih, saya ingin bertanya. Bu, mau nanya kalau fashion design itu S1 dan ada beasiswa tidak ya? Oke. Kita selama ini memang ada memberikan beasiswa dari Kementerian Pendidikan. Ya, jadi biasanya kita akan melihat setelah di semester 3 ya, itu ditawarkan kepada teman-teman yang memang punya IPK, kalau salah minimum IPK itu 3,7 ya, yang nanti kita upan ke pihak kami. Jadi dari program itu memang dari kementerian dan disalurkan di kampus kita gitu ya. Jadi sebenarnya kalau setiap siswa punya hak untuk bisa mengajukan dirinya kalau memang IPK-nya dari semester 1, 2, 3 itu stabil kepada minimum 3,5 atau 3,7. Naik sekarang ya IPK-nya. Itu satu. Nah, beasiswa juga bisa diberikan apabila siswa itu juga aktif di dalam kegiatan atau kegiatan yang ada di kampus. Misalnya kita punya BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita ada yang namanya juga kegiatan Senat Mahasiswa, atau ada UKM. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang misalnya yang di luar disiplin perkuliahan, misalnya kalau ada yang namanya Sendal ya. Sendal itu adalah yang kegiatannya untuk organisasi kegiatan di pendakian gunung yang di alam lah gitu ya. Terus ada kegiatan Mimasa. Mimasa itu adalah kegiatan untuk kerohanian. Ada kerohanian yang Islam dan ada yang kerohanian yang Kristen. Itu saja ya. Mungkin boleh ditambah nanti Bu Ati kalau ada yang kurang informasi saya. Jadi kalau Anda ada teman-teman aktif di dalam organisasi itu dan menjadi anggota dan pengurus, itu biasanya kita berikan kompensasi beasiswa. Bisa juga misalnya aktif di dalam majalah-majalah di kampus. Kita ada majalah, setiap fakultas punya majalah. Bisa juga ada yang jurnal, ya, beberapa majalah jurnal juga di kampus. Jadi kalau memang sebagai aktivis di sana, biasanya dikasihkan beasiswa. Tentunya ada kriteria-kriteria untuk bisa mendapatkan beasiswa. Tapi pada dasarnya kalau memang dianggap dia layak untuk diberikan karena aktif di dalam organisasi kemahasiswaan dan aktif di dalam misalnya di beberapa kegiatan prodi ya, misalnya di Senat Mahasiswa. Kalau misal contoh di FFTV itu punya Senat Mahasiswa atau dari peminatan editing. Ada himpunan mahasiswa peminatan editing, ada himpunan mahasiswa di peminatan penyutradaraan. Nah, itu biasanya itu adalah potensi untuk bisa mendapatkan beasiswa. Kira-kira seperti itu. Ini ada yang bertanya kapan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru dibuka, Bu? Oh ya, kalau kami pendaftaran itu rata-rata ada 4-6 sesi, ya. Jadi mungkin dari nggak menunggu sampai misalnya adik-adik harus di ujung setelah kelulusan, tidak. Jadi kita biasanya dari awal itu sudah dibuka pendaftaran. Nanti boleh dicek di website masing-masing, di websitenya Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Film dan TV, dan Seni Rupa itu ada jadwal untuk pendaftaran. Tapi kalau pun sekarang belum terbuka jadwalnya, mungkin biasanya kan kita baru masuk di kurikulum semester ganjil ya, yang baru mulai beberapa bulan, dari bulan September kan, September, Oktober, baru 1-2 bulan berjalan. Nah biasanya mungkin setelah 3 bulan berjalan baru mulai keluar pengumuman pendaftaran. Dan biasanya ya nggak satu sesi, bisa rata-rata di atas 4-6 sesi untuk pendaftaran.
Jadi ada seleksi pertama, jadi ada sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, sampai nanti mendekati ketika jadwal Anda teman-teman ini di setiap sekolah kan ada jadwal tertentu dari pemerintah untuk kelulusan ya, baik sekolah pemerintah maupun sekolah swasta. Nah, itu biasanya ada sesi terakhir tuh di jadwal itu. Gitu. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada, dan setiap sesi pendaftaran biasanya dari pendaftaran kalau memang udah lolos secara administrasi langsung ujian seleksinya. Jadi makanya dibikin terpilih ada 4-6 kali. Ada lagi? Ya, kebetulan ini Ibu Susen ini adalah selain wakil rektor bidang 4, beliau adalah juga dosen pengajar di Fakultas Televisi dan Film. Jadi ini ada yang bertanya, Bu, untuk Fakultas FFTV, kira-kira tesnya ada apa aja ya? Oke. Ya, ini untuk FFTV, fasilitas apa saja yang tersedia untuk mendukung proses studi mahasiswa. Ya, kita punya studio, ya. Kita ada studio untuk melakukan aktivitas pembuatan karya, yaitu studio namanya Studio Tom. Itu adalah ketika praktek-praktek pembuatan film biasanya dilakukan di studio ini. Kita juga ada studio Cinema Art, itu adalah semacam kayak mini bioskop yang adalah untuk presentasi karya-karya yang sudah dibuat ataupun untuk ujian sidang ketika sidang akhir, ya sidang tugas akhir kan mahasiswa dituntut untuk membuat karya film pendek, bisa drama, bisa dokumenter, ya itu dengan durasi 15 menitan film pendeknya. Dan biasanya setelah membuat karya, mereka juga membuat yang namanya skripsi karyanya. Jadi memang kalau S1 kami itu bukan hanya membuat karya, tapi mereka juga harus membuat semacam skripsi dari karya tersebut. Nah, setelah itu kita akan putarkan fasilitas itu ada di gedung Cinema ya. Nah, itu adalah untuk supaya semua siswa yang buat karya bisa menonton, men-screening filmnya dengan kualitas standar bioskop ya. Jadi walaupun kecil, kapasitasnya cuma 100 orang untuk ruangannya, tapi itu adalah buat presentasi siswa dan untuk sidang tugas akhir daripada siswa. Fasilitas lain ada laboratorium editing, laboratorium suara yang walaupun memang tidak maksimal laboratorium suara itu, tapi biasanya kami punya partner-partner studio di luar IKJ apabila memang dibutuhkan studio yang lebih besar daripada yang kita punya. Jadi fasilitas yang mendukung standar untuk peminatan kita sudah ada. Jadi peralatan ya kamera, lighting, peralatan untuk produksi kita juga memfasilitasi siswa. Biasanya di semester 5 itu sebelum peminatan ya, jadi kami memberikan di semester 1, 2, 3, 4 itu semua semua teori perfilman kita berikan, baik untuk semua yang mau ngambil peminatan nantinya tuh dipisah setelah di semester 5. Nah, di semester 5 itu ada pembuatan namanya karya praktika. Nah, karya praktika itu dilakukan sekitar 7 orang peminatan yang berbeda, ya. Misalnya ada peminatan penulis naskah, produser, penyutradaraan, suara, editing, tata artistik, dan yang lain-lainnya, sound juga ya. Nah, itu mereka akan melakukan kerja kolaborasi yang namanya praktika terpadu. Nah, dari situlah nanti kita akan bisa menilai kira-kira dari peminatan yang mereka harapkan apakah sesuai dengan hasil karya yang ketika mereka buat di dalam karya praktika terpadu tadi. Nah, disitulah penentuan peminatan dari masing-masing siswa ketika sudah dari semester 5 membuat karya praktika tadi. Nah, itulah fasilitas yang kita punya, yaitu laboratorium yang tadi saya bilang, laboratorium untuk editing, untuk produksi, kita punya peralatan kamera dan supporting kamera, ada lighting,
sound dan semuanya kita punya, dan tentunya kita juga bekerja sama dengan partner-partner di luar. Tentunya mereka juga adalah para alumni dari KJ yang kalau mereka bisa memberikan misalnya studio-studio yang sifatnya mungkin yang ada efek-efek tertentu yang memang kita nggak bisa lakukan di laboratorium kami akan bisa bekerja sama dengan beberapa studio di luar. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Ada yang bertanya dari Aurelius Alfaviano dan Kalianarga Rizal tentang tesnya apa saja dan apakah ada menggambar dan lain-lain tes khususnya di FTV. Ya, FFTV ya. Nah, FFTV seleksi pertama adalah itu seleksi tertulis ya. Jadi kita ada lakukan seleksi, tentunya ada seleksi pertama kalian memberikan seperti kelengkapan administrasi, berikut karya yang pernah dibuat. Jadi artinya karya yang pernah dibuat apapun bentuk karyanya itu bisa disubmit dulu untuk kita verifikasi. Ketika selain verifikasi administrasi, kelengkapan administrasi seperti jasa, surat kelakuan baik, surat kedokteran dan segala macam, terutama surat buta warna ya, karena kalau untuk sekolah film itu dan sama dengan seni rupa itu tidak boleh ada yang buta warna. Jadi itu penting, surat kesehatan, bebas narkoba dan segala macam. Nah, sekaligus mensubmit adalah karya-karya yang pernah dibuat, dan itu bisa ditaruh di dalam sebuah misalnya dikirim by email atau Google Drive, ditaruh di sebuah Google Drive, nanti dikasih linknya kepada kami dan kita akan bisa melihat dahulu sebelumnya apa saja yang pernah dibuat, entah itu film, karya pendek, film pendek, atau video klip, atau berupa karya musik, atau pernah membuat fotografi, atau pernah menulis beberapa naskah, atau buat cerpen, apapun. Semua yang berbentuk kesenian yang pernah dilakukan, dan syukur-syukur itu adalah juga sebuah prestasi yang pernah diraih oleh si siswa, itu akan menjadi sebuah poin penilaian kami. Nah, setelah itu udah kami verifikasi, biasanya siswa akan kita yang lolos di dalam verifikasi administrasi, kita akan hubungi untuk tes. Nah, tesnya itu adalah ada tes tertulis dan ada tes wawancara. Nah, tes tertulisnya biasanya siswa akan diberikan menonton beberapa film. Nah, film itu bisa film klasikal, film dari beberapa karya alumni yang sudah ada, dan biasanya film-film itu pun adalah pasti punya tujuan untuk menjadikan bahan untuk teman-teman menuliskan, mengapresiasi film itu dari sudut pandang masing-masing. Nah, jadi film kita putarkan, terus nanti disuruh buat tulisan pendek untuk mengenai esensi daripada film yang ditonton. Nah, dari situ juga kita akan bisa melihat sampai sejauh mana apresiasi yang bisa didapat oleh para siswa, makanya dalam bentuk narasi atau bentuk dalam teks tadi. Nah, setelah jadi itu 1 hari dari pagi sampai sore. Nah, kalau pagi sudah melakukan tes menonton film dan segala macam, baru pada tahap terakhir adalah interview. Nah, tes tertulis sudah, interview. Nah, interview itu akan bertemu dengan beberapa dosen yang sudah kita tentukan, kita tunjuk untuk melakukan interview kepada siswa. Tentunya interview itu juga dari karya yang pernah dibuat, itu akan ditanyakan lagi, plus sampai sejauh mana bagaimana para siswa benar-benar punya passion nggak untuk ke film, atau hanya sekedar untuk coba-coba atau apa, itu akan kita lakukan dalam interview in-depth kepada pihak calon siswa. Nah, jadi, di dalam masa proses pandemi ini, kan kita udah 2 semester ini kita melakukan pengajaran melalui PJJ, jarak jauh. Nah, jadi waktu kemarin semester kemarin, kita melakukan juga tes melalui online. Nah, tentunya tes secara online itu kita lakukan dengan langsung interview melalui WhatsApp video. Jadi karena beberapa teman-teman yang melakukan pendaftaran kemarin itu berada di
beberapa daerah yang terpencil kadang-kadang, sehingga jaringannya sulit. Jadi kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, itu agak sulit. Jadi selain jaringan, mungkin penyerapan kuota juga lebih besar ya kalau pakai Zoom seperti ini. Jadi mereka kita arahkan menggunakan WhatsApp call. Nah, WhatsApp video, sorry. Nah, sekarang pun WhatsApp kan bisa lebih dari 50 orang katanya kan. Nah, jadi kemarin itu kan kita, jadi yang ada di online itu hanya siswa dengan dosen pengujinya. Ya, jadi seperti itu dilakukan. Nah, tentunya makanya materi yang kita butuhkan secara administrasi dan karya-karya yang mulai dibuat itu memang kita teliti sekali karena kita kan nggak bisa bertatap muka kontak fisik ketemu ya, jadi melalui daring saja. Jadi makanya kita benar-benar meneliti sekali apa yang telah dibuat dan itu yang menjadi bahan untuk interview kepada si calon siswa. Itu jadi prosesnya yang kita di masa pandemi. Kalau di masa pandemi kita biasanya melakukan aktivitas untuk seleksi siswa itu dari ada tes tertulisnya di pagi sampai siang. Setelah siang itu mulai kepada sesi interview. Masuk ke dalam ruangan satu persatu. Kira-kira gitu. Iya. Terima kasih, Bu Susen. Ini juga ada pertanyaan dari Gisela Karina. Ya, bertanya untuk bidang tari. Apakah ada pengelompokan jenis tari nantinya atau akan dipelajari semua jenis tarian? Dan yang dipelajari apakah hanya tarian atau manajemen dalam sekolah tari juga? Keseluruhan. Tadi saya berkatakan bahwa di Fakultas Seni Pertunjukan itu siswa tidak hanya diajarkan mengenai keterampilan atau teknik tari misalnya gitu ya, tapi dia juga diajarkan tentang teori dan manajemen di dalam pertunjukan. Bagaimana dia bisa memanage pertunjukan, karena pada saat ujian terakhirnya biasanya siswa akan menciptakan sebuah koreografi baru. Tentunya karena kita adalah seni urban, bisa juga dia berangkat dari sebuah seni tradisi yang diramu sedemikian rupa menjadi seni urban. Itu juga berangkatnya pastinya setiap siswa akan didorong kreativitasnya dengan wawasan sudah diterima selama dia kuliah. Nah, nanti biasanya seni musik itu, seni tari itu akan berkolaborasi dengan lintas disiplin yang lain. Biasa kalau mereka ujian TA itu, mereka ngajak beberapa teman-teman di prodi lain untuk bisa menunjang atau mensupport koreografi yang mau dibuat. Misalnya dari segi kostum, dia bisa kerjasama dengan siswa seni rupa, untuk pementasan untuk performing panggung dan segala macam, dia bisa kerjasama dengan tim artistik, lighting, kamera, multimedia, dia bisa bersama-sama. Jadi enaknya di IKJ ketika mereka membuat karya seni itu saling bantu lintas prodi. Gitu juga kalau orang bikin film, dia butuh talent, dia akan audisi atau casting teman-teman yang di teater yang jadi pemain, ya. Itu juga untuk musik, dia akan kerjasama dengan prodi musik untuk bikin musik ilustrasi dan segala macam. Nah, jadi teman-teman di IKJ itu memang dikondisikan mereka itu atmosfernya itu saling kerjasama untuk melahirkan sebuah karya. Nah, jadi nanti tari pun gitu. Ketika dia bikin tugas akhir, ketika dia sudah mempunyai konsep penciptaan dan segala macam, dia akan misalnya untuk konsepnya dia itu dia menggunakan beberapa personal penari lainnya. Nah, dia akan minta kerjasama dengan beberapa teman di kelasnya atau apa gitu untuk berlatih untuk materi ujiannya gitu. Nanti setelah itu baik kostum untuk tata artistik dan yang lain-lainnya dia mengkonsep dan itu dibantu oleh tim yang lainnya. Jadi memang kerja seni itu kalau di IKJ itu udah kerja kolaboratif ya, walaupun kita punya konsep, punya ide yang menggagas, tapi paling tidak harus disupport dengan tim yang lain. Nah, itu makanya kerja kolaboratif itu berasa sekali gitu, lintas fakultas maupun lintas prodi. Jadi seperti itu ya. Jadi memang yang diajari bukan saja keterampilan untuk menari atau mencipta sesuatu tarian, tapi dia juga diajarkan untuk sedikit kajian bagaimana bisa menghasilkan sebuah konsep tari dengan teori-teori tertentu, plus bagaimana memanage sebuah pertunjukan.
gitu. Karena itu akan dipakai juga untuk ketika dia melakukan ujian akhir untuk karya tarinya gitu. Kira-kira gitu ya, Gisela. Mungkin saya bisa Ya, sampaikan. ini sebagai tambahan kita mau kasih tahu bahwa para pengajar dari FSP, FTV, dan FSR itu sudah istilahnya kaliber dunia gitu adik-adik. Jadi para pengajar dari FSP, dari tari itu menyelenggarakan setiap tahun adalah Indonesian Dance Festival, dan Indonesian Dance Festival ini adalah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu oleh beberapa penari koreografer di seluruh dunia. Itu mungkin sebagai tambahan ya. Mungkin bisa diketahui seperti Nungki Kusumastuti itu adalah pengajar yang berkelas dunia, Sardono, dan banyak lagi, Maria Darmaningsi, seperti itu. Kemudian dari FSR banyak sekali yang sudah melampaui lomba kompetisi dunia, seperti yang kemarin baru saja dari Jepang ya, kita memenangkan itu lomba desainnya, dan kita secara berturut-turut dari 3 tahun ini kerjasamanya dengan Bekraf. Nah, kalau dari FTV mungkin Bu Susan banyak sekali rekan pengajarnya adalah para bintang-bintang ya, yang sineas yang benar-benar terkenal. Artinya terkenal dalam pengertian memiliki satu bobot kualitas yang teruji, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Karisa, Bu Susan, apakah jika ada prestasi tertentu dan ditunjukkan melalui sertifikat resmi, apakah bisa mendapat beasiswa? Itu pertanyaan dari Pak Fajar Tiamboro. Oh, ini ya, dari titipan Karisa. Oke. Silakan, Bu Susan. Ya, di mahasiswa di kampus IKJ, mereka juga adalah siswa-siswa yang berprestasi di luar IKJ. Misalnya di seni rupa banyak sekali mereka prestasi di kelas dunia ataupun di kelas nasional untuk bidang olahraga, ya, atau bidang-bidang di luar seni. Justru itu buat kita luar biasa, karena memang apalagi kalau olahraga kan, kalau jiwanya sehat pasti berkeseniannya juga sehat gitu. Jadi mereka punya sertifikat ataupun penghargaan tertentu, boleh ditunjukkan ke kampus, nanti akan dinilai atau akan evaluasi oleh bidang satu ya, bidang akademik. Nah, jadi bisa diusulkan kalau yang berprestasi ini, mungkin kalau memang dia terus masih menjalankan prestasi tersebut selama dia kuliah, itu kan juga sama juga mengharumkan kampusnya IKJ, walaupun bidang bukan seni, tapi paling tidak dia berkontribusi sebagai siswa di dalam kegiatan pengabdian masyarakat ataupun adalah untuk meningkatkan kinerja dia di dalam kampus gitu. Jadi artinya apapun yang kalian punya prestasi bisa berupa sertifikat segala boleh ditunjukkan kepada bidang akademik, dan itu kalau misalnya teman-teman bilang bahwa bisa nggak saya mendapatkan beasiswa dengan melampirkan sertifikat tanda saya berprestasi di dalam bidang-bidang tertentu, monggo silakan, nggak masalah. Jadi terbuka sekali. Nanti keputusannya pasti ada di bidang akademik akan melihat bahwa kalau memang prestasi ini juga mensupport daripada kegiatan di luar kampus, tapi ini juga bisa memberikan prestasi lain, nilai lain kepada kampus, ya kenapa tidak gitu. Jadi ada beberapa siswa di KJ itu yang berprestasi di luar itu di luar kesenian, itu yang lebih kepada olahraga, dan itu kelas dunia maupun nasional, dan itu kita fasilitasi. Ya, kalau masalah beasiswa itu kan keputusan di akademik, tapi yang difasilitasi misalnya gini, mereka disupport misalnya dari sisi misalnya dia akan diberangkatkan ke sana ya, kalau memang ada dana sedikit dari dana mahasiswa, diberikan tunjangan transportasinya ataupun yang lain-lainnya kayak gitu. Ya, semuanya itu bisa didiskusikan, dan kita sangat welcome dengan teman-teman yang sangat berprestasi ya selain bidang seni tentunya. Silakan, ada lagi? Ya, itu tadi pertanyaan juga dari Lucia Andrianti. Ya.
Tepatnya proses penerimaan mahasiswa barunya itu kapan nih? Bisa nanti lihat di website. Kan kita Bu Natasha mungkin bisa memberikan daftar website. Jadi gini, jadi nanti kalau adik-adik mau menanyakan beberapa hal yang berhubungan spesifik dengan berhubungan dengan akademik dan segala macam, kami memberikan daftar nama kepala bagian kepala bagian dari setiap fakultas. Ya, kita coba di screen dibuka Mbak Natasha. Jadi Anda bisa catat atau nanti juga akan bisa di capture aja. Jadi ada nomor teleponnya. Jadi kalau mau nanya-nanya soal IKJ yang berhubungan dengan akademik, ya silakan untuk menghubungi kepala bagian akademik kami. Untuk nomor teleponnya udah ya, oke. Ini adalah Fakultas Film Televisi dengan Bapak Sunarno. Udah diganti dengan Pak Rain ya sekarang. Tapi nggak apa-apa, Pak Sunarno juga nanti kan bisa melayani. Ya, sebetulnya udah Pak Rain. Nah, untuk seni pertunjukan, Pak Ibu Bekti, Fakultas Seni Rupa Miskino, ya kalau ada yang mau pasca sarjana nantinya. Jadi ini ada nomor teleponnya. Monggo kalau ada mau nanya-nanya, misalnya orang tuanya mau nanya mengenai sekolah dan segala macam, silakan. Ya. Oke. Dan ini adalah website kami, IKJ. Jadi semua, ini juga link dengan semua fakultas. Jadi kalau ketika Anda teman-teman mau nanya, mau tahu detail tentang fakultas seni rupa atau yang lain-lainnya, bisa, ini semua link. Jadi kata IKJ, website IKJ juga link kepada fakultas. Oke, ada lagi? Ada lagi, Bu Ati, yang mau nanyain? Sudah tidak ada kayaknya. Oke, silakan. Ada yang mau ya, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Silakan ngobrol dengan ini mumpung ada Bu Susen. Oke. Silakan Bu Parisa. Jadi informasi selengkapnya sebenarnya ada semuanya di website tentang pendaftaran, bahkan sampai peristiwa terbarunya apa, dan tentang masing-masing fakultas juga memiliki website sendiri-sendiri, itu mungkin akan lebih lengkap lagi. Silakan dikunjungi website kami, dan jangan lupa juga kita juga ada link YouTube. Ya. Jadi bisa lihat kegiatan IKJ di YouTube kami. Kita punya sosial media di YouTube, di Instagram, Facebook maupun di Twitter ya, Bu Ati ya. Iya. Bu Ati ngurusin media sosialnya IKJ, jadi tahu. Ya, yang menjawabin pertanyaan dari adik-adik juga. Ya. Oke. Silakan kalau masih ada lagi Bu Parisa, saya kembalikan. Baik. Mari teman-teman silakan jika yang masih ada hal yang mengganjal, mungkin yang selama ini bertanya-tanya tentang IKJ, kan banyak nih yang berminat ke bidang seni. Saya boleh tahu, waktu kita diundang IKJ itu karena ada beberapa siswa yang berminat, tapi kayaknya setiap tahun ada yang dari Gonzaga ya? Iya, betul Ibu. Jadi kami mengundangnya yang memang anak-anak minati begitu Ibu. Jadi ada yang minta untuk mencari informasi mengenai IKJ, maka kami mengajukan proposal ke IKJ begitu Ibu. Ya, kalau untuk diketahui juga kita memang tiap tahun film yang dihasilkan oleh mahasiswa IKJ maupun alumni pasti aja kita mendapatkan award. Terakhir kemarin di Oscar itu nomine untuk film Kemanten. Itu adalah siswa kebetulan bimbingan saya juga 2 tahun terakhir kemarin ya. Jadi filmnya itu masuk di dalam seleksi untuk ditayangkan pada saat di film pendek di Oscar kemarin ya, untuk kelas klasifikasi film pendek. Terus kalau pernah nonton Prenyak, itu kan pemenang dari film Cannes pertama di Indonesia, itu film pendek dari alumni juga ya, dari Ergas ya. Itu Prenyak.
terus beliau juga, pokoknya rata-rata siswa ketika bikin tugas akhir film pendeknya, itu mereka bukan hanya buat ujian TA, tapi biasanya setelah ujian itu udah mereka masukkan ke seleksi festival nasional maupun internasional. Makanya tiap tahun ada aja gitu. Jadi karena mereka terutama yang mereka buat itu adalah film-film lokal konten. Nilai-nilai lokal konten yang biasa mereka angkat. Jadi kan hal itu yang paling dekat dan kental kepada para siswa ya. Apalagi kalau siswa ini kan banyak dari beragam daerah ya. Jadi ketika mereka mengangkat dari nilai-nilai konten lokal mereka, itu sangat emosional ya, maksudnya sangat memahami, sehingga kemasan film dan segala macam itu yang banyak lolos di festival biasanya seperti itu. Kira-kira. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, Bu Wati? Kalau nggak ada? Silakan teman-teman, beneran nih udah nggak ada yang mau ditanyakan nih. Beneran nih. Beneran nih. Atau malu-malu ngechat juga boleh. Ya, sangat terbuka ya. Atau mungkin sedang ini ya, sedang surfing. Mungkin sedang surfing di ini ya, di website IKJ-nya langsung ya. Karena itu ya, banyak mungkin sekali informasinya. Iya. Ya, langsung nggak apa-apa. Lebih lebih banyak informasinya, lebih detail. Biaya. Nah, di biaya juga ada di sana. Di website. Yeah. Mau bertanya kira-kira per semester berapa ya? Oke. Persisnya untuk semester yang baru ini saya belum tahu. Tapi kalau Anda melihat per semesternya ada di website semua lengkap. Jadi kalau biaya pendaftaran, biaya per semester 1, 2, 3 itu ada semuanya. Kalau semester kemarin tuh masih 29, kalau masuk FFTV itu masih 29 jutaan, 29.500.000 untuk di awal. Rata-rata seperti itu, ya di bawah 30 juta lah pokoknya, seni rupa juga. Nanti per semesternya itu rata-rata ada sekitar 12-15 juta ya per semester. Dan itu semua ada kok di website persisnya. Kalau untuk masa pandemi ini, Bu Susan, apakah ada perbedaan antara biaya yang untuk situasi normal dengan pandemi? Ya, kalau di pandemi ini kalau tidak salah ya boleh nanti saya diralat, itu diberikan diskon 10%. Ya, dari nilai harga itu diberikan 10% untuk mahasiswa baru. Ya, jadi sebetulnya kalau lihat pandemi ini kan kita juga dosennya tetap ngajar, kan nggak ada perubahan ya. Cuma beda lokasi, yang biasa ngajar tatap muka di kelas, ini tidak. Jadi sebetulnya secara operasional tidak terlalu signifikan ya berkurang. Jadi makanya biayanya kita memberikan 10% kalau nggak salah, diskon untuk kepada siswa yang baru. Gitu. Oke, apa lagi? Masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya mau nanya, Bu. Silakan Alvaro. Iya, jadi kan untuk pendaftaran itu cuma jalur reguler aja atau ada jalur kayak prestasi gitu? Ini jalur reguler tuh sampai saat ini. Berarti cuma reguler aja ya adanya? Ya. Oke, makasih. Ya. Nanti kalau prestasi itu kan nanti saya bilang mau mendapatkan beasiswa atau apa itu bisa dari semester 3 atau dari semester 2 apa ya, bisa dengar program itu pasti ada kan di setiap fakultas. Jadi tolong nanti diskusi aja dengan akademik. Kita sangat dekat loh. Apa? Berarti di apply-nya waktu kita udah masuk gitu ya? Iya. Oke, ya. Karena itu masuk dalam programnya kementerian soalnya. Ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Alvaro. Dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Biasanya mahasiswa di KJ itu banyak band-band top itu kan munculnya dari KJ.
misalnya ya kan, Desta dan ini, terus apa Bati, apa lagi? Yang paling hafal Bati. Jadi lupa sekarang. White Shoes, ya kan? Terus apa Reza and siapa gitu ya, pokoknya semua mereka di dalam disiplin kuliah seninya, tapi mereka juga kalau untuk urusan musik itu bisa kolaborasi dari semua fakultas. Anak kebanyakan yang bikin band-band sekitar 7 sampai 8 yang benar-benar nasional peringkatnya. Lahirnya semua dari KJ. Ya. Termasuk Iwan Fals ya. Iwan Fals itu kan juga dari KJ. Ya. Siapa satu lagi? Naif ya. Ah iya, Naif. Naif ya kan, semua dari FSP dulu kuliahnya. Yeah. Pokoknya apresiasi seninya jalan terus. Oke. Jimmy ya, Jimmy siapa itu? Itu juga yang aliran musik keras ya. Jimmy Multazam. Iya, betul. Martinus Arkananta. Bisa langsung ngobrol, Martinus. Iya, tertarik kayaknya nih. Arka, banyak silakan nanya, Arka. Banyak nanya ini. Ayo. Iya, nanti tiba-tiba dia lulus sebagai sutradara gitu ya, film. Tapi di industri dia main band gitu. Dia lebih top bandnya daripada bikin filmnya. Banyak kayak gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa, itulah proses kesenian. Ketika dia jadi seseorang yang bukan dari peminatannya sebelumnya, tapi bisa dipakai sama dia. Akhirnya kalau mau bikin sebuah dokumentasi, dia bikin sebuah karya musik, dikomunikasikan dengan dramaturgi film yang benar gitu, karena dia punya disiplin ilmu itu gitu. Jadi bedanya saling kolaborasi ya Bu ya. Jadi siapa yang bagian manajemen, siapa bagian packaging, kemasan segala macem. Nanti yang desainnya ada FFF, yang nyanyinya siapa, yang bikin cover CD-nya siapa, itu bisa saling kolaborasi. Kalau bikin karya film aja, mereka kan bisa kolaborasi, minta bantuan kepada lintas fakultas. Nanti bikin poster filmnya minta dibantu oleh anak DKV, ya kan? Bikin musik dengan anak musik FSP. Jadi komplit lah. Kalau di KJ kalau mau ngambil ujian akhir itu saling bantu gitu. Nanti begitu juga teman yang ujian tadi yang bantu sebelumnya, dia akan bantuin juga lagi gitu. Jadi nggak ada circle-nya di situ aja. Gitu. Ya, dan artinya bukan hanya sekedar apresiasi di seninya saja ya Bu Susen, tapi juga seperti karya Yandi Lawrence itu bisa menjadi yang dicari-cari oleh perusahaan-perusahaan besar karena bisa mewakili citra perusahaan, tetapi sangat dinikmati oleh kalangan seluas-luasnya. Mungkin lihat nonton film, buka browsing Yandi Lawrence bikin film di masa pandemi yang 10 meter, wah itu fenomenal. Jadi dia mendirect pemain dan krunya tuh dari rumah melalui Zoom saja. Tapi dia bikin film 10 meter itu luar biasa. Baru di launching 2-3 bulan yang lalu. Itu dibiayai oleh dipesan oleh CEO sebuah bank ya, sebuah bank untuk bikin film di masa pandemi. Itu luar biasa banget. ONBC ya. Ya ONBC ya, sponsornya. Itu pemainnya Nirina sama siapa yang satunya? Ringo sama Nirina. Ringo. Oke. Kira-kira yang berminat di bidang tari siapa ya? Atau yang bidang film siapa ya? Ayo, siapa nih? Saya film. Siapa tuh? Alvaro film. Alvaro, wah hebat itu. Wow, bakal jadi muridnya Bu Susen nih. Nanti ketemu saya kamu di kelas. Martinus apa? Film. Wih, film. Banyak yang film kayaknya ya. Iya. Nanti kalau film ya, ketemu saya juga nanti. Kebetulan saya koordinator mayor untuk produksi. Jadi untuk produksi. Jadi nanti kalau
Anda mau ngambil sebagai calon produser, nah nanti bisa ketemu dengan saya kelasnya. Kalau Gisela tari ya. Gisela apakah masih ada Gisela? Gisela mana suaranya? Kok Gisela udah ini ya, left. Udah banyak yang left. Ya, sepertinya udah live Gisela. Sudah separuh Ya, dari dia yang tadi. tertarik ke tari sepertinya. Tari Bu. ya. Iya, dilihat dari hobi kesehariannya. Oh, begitu. Iya. Jadi banyak sudah aktif di sekolah ya? Iya, betul Ibu. Untuk Gisela sudah tertarik ke dunia tari. Oh, apakah ada ekstrakurikulernya tari? Ada? Diselenggarakan Ya, oleh kalau sekolah? ada, kalau di sekolah ada untuk yang tari modern seperti itu ada. Tetapi kalau Gisela lebih ke apa ya itu? Balet, kemudian yang tradisional seperti itu kalau Gisela. Oh, lebih ke klasik ya, karya Iya, klasik ya. Ya, klasik Ibu. Nah, ini berarti yang kayak Aurelius Alfiano masih ada, bukan? Ini kayaknya juga bakalan jadi muridnya Bu Susen juga. Kalianarga Risa juga ini calon-calon murid Ibu Susen. Oke. Iya, betul. Bu Risa, kebetulan saya jam 1 ada meeting lagi di Zoom lain. Ya, baik. Masih ada lagi? Teman-teman masih, mungkin jika yang masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui kontak-kontak yang tadi sudah diberikan, atau teman-teman bisa aktif melihat di website ya, karena pasti di situ akan ada pengumuman kapan pendaftaran dibuka, kemudian informasi biaya juga sudah ada, kemudian untuk track record alumni-alumni juga bisa dilihat dari YouTube yang sudah diberikan oleh Ibu Ati, begitu ya. Kemudian Ibu, terima kasih. Kami dari perwakilan SMA Gonzaga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Susen, Bu Ati, dan juga Ibu Natasha yang sudah bersedia membagikan informasi kepada kami, anak-anak kami. Semoga anak-anak kami nantinya bisa berlari ke sana, begitu ya Bu. Amin. Karena masih banyak yang berminat, sampai saat ini masih banyak yang tertarik dan bertanya terus gitu. Nanti, rugi loh nggak ke IKJ. Betul. Penting banget sih. Semoga kerjasamanya juga masih bisa berjalan dari tahun ke tahun ya Ibu. Kami mengucapkan mohon maaf juga apabila ada kata-kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Dan kepada teman-teman juga diucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan berpartisipasi aktif. Semoga informasi yang diperoleh dapat membantu teman-teman dapat dalam menentukan masa depan nanti ya. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga Ibu Karisa dan yang lainnya dan teman-teman semua yang sudah bisa memberikan kesempatan kami untuk bisa presentasi dan memberikan informasi tentang IKJ. Kami tunggu di IKJ, teman-teman. Ya. Sampai ketemu. Kami tunggu di IKJ. Semuanya selamat siang. Dadah. Sampai ketemu di IKJ. Terima kasih, Ibu. Wow. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Iya, oke Raka. Terima kasih Vito. Terima kasih Pak Adi. Mungkin mau. Aku baru masuk nih. Aku pikir jam 1.